Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bunda guru IPS kalian. Nama lengkap Bunda Hawa Yani Lubis, tapi cukup kamu panggil Bunda Yani. Salam kenal anak Bunda. Kita masuk materi kita yang pertama, itu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, menyebutkan letak geografis benua dan benua lainnya. Keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. 6. Menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Ketujuh, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. 8. Menjelaskan pengaruh perubahan ruang, interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Ini merupakan peta benua di dunia. Itu bisa Anda lihat, itu ada benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Selanjutnya, kita mempelajari benua yang pertama, tentang benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kita lihat batas-batas benua Asia. Sebelah utara itu ada Samudra Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat itu ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Swiss, dan Laut Merah. Dan sebelah timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Ini ada catatan penting tentang benua Asia. Ini Bunda harap Ananda hafal. Kalau dihafal pun kamu pahamin. Itu ada puncak tertinggi di benua Asia, ada Gunung Everest. Bagian terendahnya itu adalah Laut Mati. Sungai terpanjangnya itu adalah Sungai Yangtze. Dan danau terbesar ada Danau Aral. Nah, benua Asia ini ternyata benua terluas di dunia atau di permukaan bumi. Luasnya itu mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan di dunia. Kemudian wilayah benua Asia itu dibagi menjadi 6 kawasan atau 6 region. Yang pertama itu ada Asia Barat, kedua Asia Tengah, ketiga Asia Timur, keempat Asia Selatan, kelima Asia Tenggara, dan keenam itu ada Asia Utara. Yang kedua, kita masuk mengenai benua Amerika. Benua Amerika itu disebut juga dengan benua merah. Kenapa disebut juga dengan benua merah? Karena terdapat suku bangsa Indian. Bangsa suku Indian ini tidak berkulit merah sebetulnya. Mereka terlihat merah karena suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Nah, itu dia ya nak, kenapa benua Amerika dikatakan benua merah. Kita masuk ke letak astronomis benua Amerika. Benua Amerika terletak pada 35 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Selanjutnya, itu ada mengenai batas-batas benua Amerika. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Dan sebelah timur itu ada berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Catatan penting tentang benua Amerika. Puncak tertinggi di benua Amerika itu ada Gunung Aconcagua, bagian terendahnya ada Death Valley, sungai terpanjangnya ada Sungai Amazon. Pasti Anda mengetahui tentang Sungai Amazon, ini ada sering di televisi. Danau terbesarnya itu Danau Michigan. Kemudian, benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi.
Secara geografis, Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau 4 region, yaitu kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Oke, kita masuk ke nomor 3, itu ada benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan kenapa benua Amerika dikatakan benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan-kerajaan di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika kita lihat dari letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Catatan penting tentang benua Eropa. Itu bisa kamu lihat luas benua Eropa. Kemudian batas benua Eropa, sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan itu ada Laut Tengah, sebelah barat ada Samudra Atlantik, sebelah timur ada benua Asia. Dan Eropa dibagi menjadi 4 kawasan juga atau region, yaitu kawasan Eropa Barat, kawasan Eropa Timur, kawasan Eropa Selatan, dan kawasan Eropa Utara. Benua Eropa ternyata memiliki negara yang paling kecil di dunia, yaitu negara Vatikan. Kita masuk ke benua Afrika, benua yang keempat. Nah, kalau benua Afrika ini disebut dengan benua hitam. Kenapa dikatakan benua hitam? Karena mayoritas penduduknya itu memiliki kulit berwarna hitam. Sebutan ini awalnya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewatin garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Jadi Ananda harus tahu bahwasannya benua yang terbesar atau terluas di dunia yang pertama itu Asia, yang kedua itu Amerika, yang ketiga itu adalah Afrika. Kamu bisa lihat dari luasnya itu. Kemudian secara geografis benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu 1 Afrika Utara, 2 Afrika Timur, 3 Afrika Barat, 4 Afrika Tengah, 5 Afrika Selatan. Kemudian tentang catatan penting untuk benua Afrika, puncak tertingginya Anda harus tahu itu ada Kilimanjaro, dan bagian terendahnya itu ada Danau Asal. Sungai terpanjangnya itu Sungai Nil. Danau terbesarnya itu adalah Danau Victoria. Batas benua Afrika sebelah utara itu ada Laut Tengah, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sama seperti selatan, sebelah timur juga ada Samudra Hindia, sebelah barat juga ada Samudra Atlantik. Kita masuk ke benua yang terakhir yang kita bahas tentang benua Australia. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik. Walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia.
tetapi sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Berikut ini batas-batas wilayah Australia. Sebelah utara itu ada Laut Timur, ada Laut Arafuru dan Selat Torres. Sebelah timur Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah barat juga ada Samudra Hindia. Catatan penting untuk benua Australia. Yang pertama itu tentang puncak tertingginya itu ada puncak Mawson. Bagian terendahnya itu Danau Eire. Sungai terpanjangnya Sungai Murray. Danau terbesarnya Danau Eire. Luasnya itu bisa kamu lihat. Kemudian ada informasi penting juga bahwasannya hanya ada satu negara di satu benua yang merupakan keunikan dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, 2/3 wilayahnya berupa gurun. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Oke, Bunda rasa mengenai benua-benua kamu udah paham. Kemudian kita masuk bab selanjutnya, bukan bab selanjutnya ya, tapi merupakan subbab selanjutnya. Kita mempelajari kondisi alam negara-negara di dunia. Tapi dalam bagian ini kita mempelajari hanya keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Oke, sampai di sini aja Nak Bunda. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.